Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mai Zidah Salas. Saya lahir di dusun, tepatnya di Jojogan, Desa Tracap, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Karena faktor ekonomi, saya akhirnya putus sekolah, lalu saya terpaksa bekerja ke luar negeri. Yang pertama ke Korea Selatan. Sayangnya pada saya bekerja di Korea Selatan, krisis global melanda dunia pada saat itu, yang mengakibatkan tempat saya bekerja pun mengalami kebangkrutan. Maka selanjutnya saya memilih bekerja ke Taiwan. Pada saat saya mau bekerja ke Taiwan, saya dijanjikan bekerja hanya merawat satu nenek buta saja. Tetapi faktanya pada saat sampai di Taiwan, saya bekerja di majikan yang rumahnya itu 3 lantai plus 1 gudang, jadi 4 lantai. Dan pekerjaan saya itu memproduksi acar kol 24 kilo, nyangre daging babi, kemudian memasak usus babi 7 kilo, masih menyiapkan makanan untuk satu keluarga, membersihkan rumah keluarga majikan, dan juga bekerja di restoran milik keluarga majikan. Selama saya bekerja di rumah majikan, saya sama sekali tidak boleh komunikasi dengan keluarga, tidak boleh memegang dokumen, tidak menerima gaji, tidak boleh libur, tidak boleh sholat. Bahkan saya ketika waktu sholat, saya hanya masuk ke toilet untuk berdoa. Saya sering dimarahi oleh majikan dan oleh agensi. Alih-alih saya katanya tidak bisa bekerja. Saya mendapatkan pelecehan seksual dari agensi. Dan selain itu, saya dipukulin, kepala saya dibenturkan ke jendela mobil, diludahin mukanya, dan ternyata ketika saya melarikan diri menjadi TKI ilegal, itu bukan solusi yang baik. Karena yang saya alami itu jauh lebih parah dari sebelumnya. Dan suatu hari ketika saya sedang bekerja, saya tertangkap polisi, dibawa ke kantor polisi dan dipenjara selama 16 hari, lalu saya dideportasi. Dari segala yang saya alami itu, kemudian saya berpikir, lalu saya bangkit, saya melanjutkan sekolah lagi melalui paket C, lalu setelah lulus, saya kuliah di salah satu universitas di Jakarta dan saya mengambil jurusan hukum. Bahkan saya sering menjadi PRT Infal di Jakarta untuk saya bisa membiayai kuliah saya sendiri. Dan setelah saya lulus, saya bertekad untuk pulang kampung. Saya menemui beberapa pekerja migran purna untuk kita bentuk kelompok. Dan sampai saat ini ada 21 kelompok pekerja migran purna di 21 desa di Kabupaten Wonosobo. Dan di desa ini saya bersama teman-teman kemudian mendirikan kampung buruh migran. Di sini sudah cukup terintegrasi. Ada pendidikan, kita mendirikan PAUD anak-anak buruh migran dengan gratis. Kita juga membangun unit usaha kelompok, membangun koperasi sembako, ada kelompok simpan pinjam juga, dan juga ada produksi longkor atau bahan triplek yang ini tentu menyerap banyak sekali tenaga kerja di desa ini. Kemudian banyak sekali mahasiswa-mahasiswi yang datang ke desa kami untuk melakukan riset, bahkan ada yang pertama ada dari 15 negara, dan yang kedua datang dari 21 negara untuk melakukan studi banding di sini. Selain itu juga saya dan teman-teman memproduksi film. Yang pertama, Rindu Utami. Yang kedua, Impian Negeri Berkabut. Yang ketiga, Iman di Pangkuan Sang Fakir. Dan yang keempat adalah Senandung Lala. Saya dalam film-film ini sebagai produser sekaligus aktor di dalamnya. Film ini kita gunakan untuk sosialisasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang di segala penjuru di Indonesia. Bahkan pernah ditayangkan, yang Impian Negeri Berkabut itu ditayangkan di National University of Singapore, di Hong Kong. Bahkan saya pernah diundang oleh pemerintah Amerika Serikat, dalam hal ini Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, dan saya diberi penghargaan sebagai Trafficking in Person Hero tahun 2018. Saya pernah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Tapi kawan-kawan jangan. Atau jika kawan-kawan pernah mengalami menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, tidak perlu bersedih terus-menerus, tidak perlu terpuruk, tapi berani bicara, dan ayo bangkit untuk berkarya dan raih juara.